Om Swastiastu. Dalam video kali ini saya ingin menyampaikan hasil review sebuah artikel sebagai salah satu tugas dari mata kuliah sains masa depan yang diampu oleh Bapak Nyoman Tike. Adapun artikel ini berjudul Recent Progress in Nanomaterial Based Electrochemical Biosensors for Cancer Biomarker Review yang disusun oleh Baozhen Wang, Uchi Akiba, dan Junichi Anzai dalam salah satu jurnal internasional tahun 2017. Perkenalkan, nama saya Putu Weli Sarjani, NIM 222307-1002, dari Prodi S2 Pendidikan IPA Pasca Sarjana Uniksa tahun 2022. Berikut akan saya sampaikan kemajuan terbaru dalam biosensor elektrokimia berbasis nanomaterial untuk biomarker kanker. Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini yang pertama yaitu deteksi dini kanker dengan teknik yang efisien diperlukan untuk diagnosis cepat. Berbagai teknik seperti radioimmunoassay, spektroskopi fluoresensi, spektroskopi massa, dan kromatografi tersedia untuk mendeteksi biomarker kanker. Pengukuran pada beberapa teknik tersebut cenderung lama dan seringkali mahal. Sentrasi biomarker kanker seperti PSA, CA, dan AFP biasanya beberapa nanogram per mililiter saja, sehingga biosensor yang sangat sensitif diperlukan untuk deteksi yang tepat dari biomarker kanker. Biosensor elektrokimia telah dipelajari secara intensif untuk mengembangkan protokol atau urutan kerja sederhana dan murah untuk deteksi biomarker kanker. Adapun teori-teori yang digunakan dalam artikel ini yang pertama, nanomaterial dapat digunakan dalam biosensor elektrokimia sebagai pengubah permukaan elektroda dan sebagai label sinyal. Permukaan elektroda dimodifikasi dengan bahan nano, logam, dan karbon untuk meningkatkan luas permukaan elektroda yang efektif dan untuk mempercepat transfer elektron melintasi permukaan elektroda untuk memperkuat sinyal keluaran. Yang ketiga, bahan nano yang terkonjugasi dengan molekul pensinyalan seperti enzim dan senyawa aktif redox sering digunakan sebagai label untuk meningkatkan hasil keluaran. Nah, berikut gambar yang ditampilkan adalah penggunaan bahan nano sebagai pengubah permukaan, yaitu di bagian A, elektrodanya yang berwarna abu, kemudian diisikan nanomaterial sebagai label pensinyalan. Kemudian di gambar B, terdapat konstruksi biosensor elektrokimia untuk biomarker kanker. Yang berwarna orange itu adalah kanker biomarkernya. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode studi literatur yang dirangkum dari tulisan-tulisan terpilih yang diterbitkan sebelumnya tentang kemajuan terbaru yang dibuat dalam biosensor elektrokimia untuk biomarker kanker. Diskusi difokuskan terutama pada penggunaan bahan nanologam dan karbon untuk konstruksi biosensor kinerja tinggi untuk biomarker kanker. Adapun hasil dan pembahasan dari artikel ini yang pertama yaitu biosensor berbasis nanopartikel logam untuk biomarker kanker. Nanopartikel emas AUNPS di sini diceritakan atau disampaikan menunjukkan konduktivitas tinggi, afinitas tinggi, dan kompatibilitas untuk biomolekul, dan dengan sifatnya ini, AUNPS adalah nanopartikel logam yang paling banyak digunakan untuk membangun biosensor elektrokimia karena beberapa keunggulan yang telah disampaikan. AUNP telah digunakan untuk memodifikasi permukaan elektroda sensor untuk meningkatkan luas permukaan efektif elektroda yang memungkinkan sejumlah besar biomolekul untuk dimobilisasi pada elektroda. Di rute lain, AUNP digunakan sebagai label untuk menghasilkan sinyal elektrokimia dan meningkatkan intensitas sinyal. Label AUNP sering terkonjugasi dengan molekul sinyal seperti enzim dan senyawa aktif redox. Nah, berikut ditampilkan pada gambar 2 bagaimana AUNP yang disiapkan pada elektroda gelasi karbon untuk persiapan imunosensor antigen karsinoembrionik atau CEA. Selanjutnya pembahasan yang
kedua yang disampaikan yaitu biosensor bermatriks karbon nanotube untuk biomarker kanker. Karbon nanotube adalah molekul karbon dengan struktur berongga silinder yang memiliki dinding yang dibentuk oleh lembaran karbon hibridisasi sp2 setebal 1 atom. Keuntungan dari elektroda ini yaitu peningkatan luas permukaan dengan konduktivitas tinggi dan kemungkinan memodifikasi permukaan secara kimia. Akibatnya, elektroda yang dimodifikasi CNT lebih banyak digunakan untuk membangun biosensor kinerja tinggi untuk biomarker kanker. Baru-baru ini jaringan CNT ditumbuhkan melalui deposisi uap kimia pada permukaan wafer silikon untuk membuat FET yang dimodifikasi CNT untuk mendeteksi penanda kanker prostat atau OPN. FET yang dimodifikasi CNT menunjukkan karakteristik tegangan gerbang arus yang bergantung pada konsentrasi OPN dari 0,01 hingga 1000 nanogram per mili. Keuntungan dari sensor FET adalah bahwa respon listrik dapat direkam dalam kondisi kering tanpa larutan sampel. CNT dapat digunakan sebagai tempat penggantungan untuk menyiapkan label pensinyalan karena rasio luas permukaannya terhadap volume yang tinggi. Dalam pengikatan kompetitif sel kanker target dan label MWCNT, elektroda GC yang dimodifikasi manose direndam dalam larutan sampel yang mengandung sel kanker dan label. Nah, cara kerja elektroda GC ini kemudian direndam dalam larutan H2O2 dan hidrokuinon sebagai substrat HRP untuk merekam sinyal keluaran dalam DPV. Sinyal keluaran sensor berbanding terbalik dengan konsentrasi sel kanker dalam sampel, sehingga sel kanker hati manusia terdeteksi dengan batas deteksi 40 sel per mili. Elektroda karbon yang dicetak di layar pertama kali dimodifikasi dengan anti-AFP dan kemudian diinkubasi dalam larutan sampel yang mengandung AFP dan konsentrasi label CNH yang diketahui untuk mengikat AFP target dan label secara kompetitif. Sinyal elektrokimia sensor ini diperoleh dari arus oksidasi AU pada label dalam larutan HCl 0,1 M, batas deteksi sensor adalah 0,07 kg per mili. Berikut ditampilkan gambar 3 bagaimana bagian A itu adalah pembuatan label multi-wall karbon nanotube atau MWCNT yang dimodifikasi dengan Horseradis peroksidase atau HRP dan KON-A. Kemudian bagian B itu adalah protokol untuk menentukan ekspresi glikan pada sel kanker. Hasil dan pembahasan yang ketiga yaitu terkait biosensor berbasis grafena untuk biomarker kanker. Grafena adalah komponen struktural CNT di mana lembaran grafena digulung menjadi silinder dengan diameter berukuran nanometer. Grafena menunjukkan kekuatan mekanik yang sangat baik dan konduktivitas listrik yang tinggi mirip dengan CNT. Oleh karena itu, grafena telah digunakan secara luas sebagai pengubah elektroda dan label sinyal dalam biosensor elektrokimia. Grafena sering dikombinasikan dengan senyawa aktif redox lainnya untuk meningkatkan aktivitas elektrokimianya. Misalnya TH dan Prussian Blue digabungkan dengan RGO dengan membangun sensor CEA dan AFP. Komposit RGO, TH, dan RGO-PB selanjutnya dikonjugasikan dengan AUNPS untuk membentuk RGO AUNPS TH dan RGO AUNPS PB untuk modifikasi permukaan elektroda itu. Batas deteksi sensor CA dan AFP ini lebih dari satu urutan yang besarnya lebih rendah dibandingkan dengan sensor CEA dan AFP lainnya. Dalam studi lain, elektroda GC yang dimodifikasi dengan film tipis nanokomposit GO atau kobalt hexacyanoferan digunakan untuk membangun sensor PSA. Karena luas permukaan yang tinggi dan keserbagunaannya ini untuk modifikasi permukaan, grafena telah digunakan sebagai perancang untuk membangun label persinyalan untuk imunosensor elektrokimia. Nah, berikut ditampilkan gambar 4 yang di bagian A adalah pembuatan grafena oksida atau RGO yang tereduksi yang dimodifikasi dengan pionin atau PH dan biru Prusia atau PB dan B. Nah, bagian B ini adalah sensor CEA dan AFP berdasarkan elektroda yang dimodifikasi oleh RGO. Selanjutnya terkait temuan atau simpulan dalam artikel ini yaitu yang
Pertama, nanopartikel, logam, dan nanomaterial karbon telah digunakan untuk mempersiapkan biosensor elektrokimia untuk biomarker kanker. Nanomaterial digunakan untuk memodifikasi permukaan elektroda untuk meningkatkan luas permukaan elektroda yang efektif dan mempercepat transfer elektron melintasi antarmuka elektroda. Nah, kondisi ini akan meningkatkan sinyal keluaran biosensor sehingga sinyal elektrokimia biosensor ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan label sinyal yang terdiri dari nanomaterial dan antibodi sekunder. Kelemahan dari biosensor yang dikutip dalam artikel ini berkaitan dengan fakta bahwa perlu pengukuran multilangkah yang terdiri dari kompleks imun target diikuti dengan pengukuran elektrokimia. Jadi, tantangan dalam mengembangkan sensor biomarker kanker adalah mengembangkan protokol untuk pengukuran satu langkah. Kemudian masalah lain yang mungkin timbul yaitu prosedur yang agak rumit dan multilangkah dalam memodifikasi permukaan elektroda untuk konstruksi biosensor. Protokol yang lebih sederhana diperlukan untuk merakit nanomaterial serta biomolekul pada permukaan elektroda. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya sampaikan para Santi. Om Santi 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 Om.